Selamat berjumpa kembali di channel Sarjana Coding. Pada video kali ini kita masih melanjutkan seri tutorial pembuatan aplikasi laundry berbasis website. Seperti biasa, silakan teman-teman buka examnya terlebih dahulu. Kemudian klik start pada Apache dan MySQL. Selanjutnya silakan teman-teman buka Google Chrome-nya. Oke, di sini kita akan buka aplikasinya dengan mengakses URL localhost /laundry/panel. Oke, ini adalah halaman login sistem dari aplikasi laundry kita. Nah, silakan teman-teman login menggunakan username dan password yang sudah teman-teman buat di pertemuan video sebelumnya. Sekarang kita akan login terlebih dahulu. Silakan masukkan username dan passwordnya yang teman-teman buat sebelumnya. Sekarang kita sudah masuk ke halaman dashboard admin dari aplikasi laundry yang sedang kita kerjakan sekarang. Pada video kali ini kita masih melanjutkan tentang menu kelola slider. Pada video pertemuan kemarin kita sudah menampilkan data dari tabel slider yang ada di dalam database laundry kita. Oke. Pada video pertemuan sekarang, kita akan melakukan edit data slider dan delete data slider. Sekarang silakan teman-teman buka kode editornya. Kemudian di sidebar sebelah kiri, kita buka folder application. Kemudian kita buka folder controllers. Sekarang kita buka file yang namanya slider.php. Oke, seperti ini. Kemudian kita perlu juga membuka file yang ada di dalam folder models yang namanya adalah m_slider.php. Oke, selanjutnya kita buka juga di bagian folder views, kemudian folder backend, kita buka folder slider. Kita buka file v_slider.php. Sekarang silakan teman-teman scroll ke bawah. Di bawah ini ada dua tombol yang sudah kita buat kemarin, yaitu ada tombol edit dan tombol delete. Oke, sekarang kita akan tangani dulu untuk yang tombol edit. Di sini kita tuliskan tag PHP base URL. Kemudian kita arahkan ke controller slider, kemudian ke function edit. Jangan lupa teman-teman sertakan juga untuk ID dari slidernya. Silakan teman-teman tuliskan tag PHP seperti ini, kemudian $SLD ID slider. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasinya. Sekarang silakan teman-teman arahkan kursornya ke tombol edit. Dan teman-teman perhatikan di pojok kiri bawah. Kalau saya arahkan ke tombol edit yang paling atas, setelah function edit itu ada /2, itu artinya ID slidernya adalah 2. Kemudian kalau saya pindah ke tombol edit yang di bawahnya, maka di situ berubah menjadi 3. Kalau ID-nya sudah berhasil diambil seperti ini, teman-teman bisa masuk ke proses berikutnya. Tapi jika ID-nya tidak berhasil ditangkap, maka teman-teman tidak bisa melanjutkan ke proses berikutnya. Kenapa? Karena ID ini yang nantinya jadi acuan ketika mau melakukan edit data slidernya. Misalkan mau mengedit data yang pertama. Nah, di sini nanti ketika melakukan edit data, maka nanti yang jadi acuan adalah ID-nya, supaya tidak ketukar dengan data yang di bawahnya atau data yang lain. Oke, seperti itu. Selanjutnya kembali ke codingannya. Nah, di sini pada controller slider kita akan membuat function edit. Oke, ini kita copy, kemudian di paling bawah di sini kita buat function baru, public function, yang nama functionnya adalah edit. Kiriman variabel dari sini, ini kan ada kiriman variabel
ID slider. Nah, kiriman variabel ini kita tangkap ke dalam parameter di sini. Untuk penulisan parameternya bebas ya, bisa ID atau ID slider atau apapun gitu ya. Di dalam sini kita kopikan aja dari function tambah yang di sini untuk mempercepat prosesnya. Oke, kita copy, kemudian kita ganti untuk pemanggilan filenya ini ke e_slider. Ini artinya edit. Kemudian untuk judulnya kita ganti menjadi form edit slider. Tapi file e_slider ini kita masih belum punya. Sekarang kita akan buat file e_slidernya. Oke, sekarang teman-teman ke sidebar sebelah kiri. Di bagian folder slider ini kita buat file baru. Silakan teman-teman klik kanan kemudian new file. Oke, sekarang kita simpan terlebih dahulu filenya. Kemudian kita beri nama filenya adalah e_slider.php. Oke, seperti ini. Kemudian untuk script dari file e_slider ini kita kopikan aja dari file t_slider. Oke, kita buka dulu untuk file t_slider.php-nya. Kemudian teman-teman boleh Ctrl A, kemudian copy. Selanjutnya teman-teman paste di file e_slider di sini. Oke, untuk file t_slider silakan teman-teman bisa close. Oke, kita word wrap dulu. Sekarang kita pindah ke controller slider. Nah, di sini kita tuliskan variabel yang namanya adalah slider. Kemudian kita tuliskan this m_slider, kemudian edit _slider. Oke, seperti ini. Kemudian jangan lupa kita tambahkan parameternya. Kita bisa copy dari sini. Oke, selanjutnya kita perlu membuat function edit slider ini di dalam file m_slider. Ini teman-teman bisa copy. Kemudian sekarang kita pindah ke file m_slider. Nah, di sini kita buat function baru, public function seperti ini ya. Kemudian di sini kita tuliskan query db_where. Di sini kita tuliskan ID slider. Kemudian value ini kita ganti dengan parameter yang di sini. Kemudian return db_get. Nah, di sini kita tuliskan nama tabelnya yaitu slider. Kemudian kita tuliskan row_array. Sekarang kita pindah ke file e_slider. Nah, di sini kita akan membuat inputan untuk ID slidernya. Oke, kita bisa copy dari sini, kemudian kita paste di sini. Kemudian untuk name-nya jangan lupa kita ganti menjadi ID slider. Kemudian di sini kita buat value, kemudian kita tuliskan tag PHP, kita tulis $slider, kemudian di sini kita tulis ID slider, atau teman-teman bisa copy dari name yang di sini. Oke, sekarang kita save dulu, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, ya, di sini ID-nya sudah berhasil diambil. Kemudian berikutnya kita akan ambil juga untuk input judul, deskripsi, gambar, dan status. Oke, sekarang kita pindah ke bagian judul slider. Nah, di sini teman-teman tambahkan value juga, kemudian tuliskan tag PHP, kemudian kita tuliskan slider, kemudian kita tuliskan atau kita bisa copy dari name yang di sini. Kemudian sekarang di bagian deskripsi kita tuliskan di sini ya, kita tulis tag PHP, kemudian kita tulis sama dengan $slider. Deskripsi slider. Oke, selanjutnya di sini untuk gambar. Untuk gambar kita taruh di sini ya. Kita tuliskan di sini img. Kemudian di bagian src ini kita tuliskan tag PHP.
Kemudian kita arahkan ke folder penyimpanan gambarnya, yaitu aset, kemudian image, kemudian folder slider. Nah, di sini kita tambahkan tag PHP. Kemudian kita tuliskan slider. Di sini kita tuliskan nama kolom dari gambarnya, yaitu gambar underscore slider. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh dulu di aplikasinya. Gambar ini adalah gambar yang sedang aktif untuk data 2 ini ya. Jika gambarnya kebesaran, teman-teman bisa tambahkan di sini width-nya, misalkan kita atur menjadi 60 atau 200. Selanjutnya save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, sudah seperti ini ya. Di sini teman-teman bisa menambahkan informasi ke user atau ke admin bahwa gambar yang bisa diupload itu formatnya apa, kemudian ukuran rekomendasinya berapa gitu ya. Nah, teman-teman bisa menambahkan di sini text small. Kemudian kita tuliskan informasinya. Format gambar dalam kurung JPG atau PNG. Kemudian ukuran gambar (1440 pixel kali 500 pixel). Oke, seperti ini. Kemudian teman-teman save. Sekarang kita refresh di aplikasinya. Di sini tagnya ada di samping gambar. Teman-teman bisa pindahkan ke bawahnya. Teman-teman bisa menambahkan tag yang namanya adalah BR. Kemudian jika tagnya mau dikasih warna atau merah supaya lebih informatif, teman-teman bisa menambahkan kelas punyanya Bootstrap yang namanya adalah text dash danger. Oke, seperti ini. Oke, teman-teman boleh save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Ya, di sini seperti ini. Di sini sudah ada informasi gambar, formatnya harus apa, terus ukuran, rekomendasinya berapa gitu ya. Selanjutnya kita pindah ke bagian status. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Di sini kita tuliskan tag PHP. Kita tulis tag PHP, kemudian kita lakukan pengecekan di sini. Oke, seperti ini. If jika underscore slider, kemudian kita tuliskan di sini, atau kita bisa copy dari sini ya, dari name-nya, sama dengan aktif, seperti itu. Kemudian kita pindahkan ini, kemudian kita pindahkan optionnya ke dalam sini. Kemudian di bagian aktif ini kita tambahkan selected. Kemudian else, selain aktif, jika status slidernya selain aktif atau tidak aktif, maka kita copy dari sini. Kemudian selectednya ini kita pindah ke bagian tidak aktif yang di sini. Oke, yang terakhir untuk tombolnya kita ganti menjadi update. Oke, seperti ini. Kemudian kita scroll ke atas. Nah, di sini di bagian action, di bagian form, kemudian actionnya ini kita arahkan ke function update. Oke, seperti ini. Silakan teman-teman save dulu, kemudian kita refresh, kita lihat hasilnya. Oke, sekarang kita kembali ke kode editornya. Nah, sekarang kita pindah ke controller slider. Nah, di controller slider ini kita buat function baru, public function, yang nama fungsinya adalah update.
Oke, yang pertama kita tangkap dulu untuk inputan ID slidernya. Kita tulis variabel ID slider sama dengan this input push ID slider. Kemudian di bawahnya ini kita bisa kopikan dari sini. Oke, kita paste di sini. Selanjutnya di sini kita tuliskan this load library upload, kemudian variabel config. Kemudian di sini kita lakukan pengecekan if tanda seru empty $_files. Di sini gambar slider, name, this upload, do _upload. Kemudian kita tuliskan di sini gambar slider. Kemudian di bawahnya variabel upload sama dengan this upload data. Oke, selanjutnya variabel gambar sama dengan variabel upload kita tuliskan di sini file name. Oke. Kemudian di bawahnya kita buat array. Kita ganti nama array-nya adalah data. Kemudian di sini gambar slider. Oke, di sini kita tulis variabel gambar atau kita bisa ambil dari sini. Oke, kemudian di bawahnya kita tulis judul slider, this input push judul slider. Oke, selanjutnya teman-teman bisa copy aja. Berikutnya itu ada deskripsi slider. Oke, yang di sini kita ganti juga menjadi deskripsi slider. Kemudian yang terakhir adalah status slider. Status slider. Oke. Kemudian di sini kita buat variabel query sama dengan this m_slider. Kemudian update. Di sini kita tuliskan parameter. Yang pertama ID slider, kemudian yang kedua adalah variabel data. Kemudian di bawahnya kita lakukan pengecekan if jika variabel query sama dengan true, maka yang dilakukan adalah kita kirimkan flash data pesannya adalah data berhasil di-update. Oke, seperti ini. Kemudian kita redirect ke controller slider. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kita tuliskan else. Jika tidak, maka kita copy aja dari sini ya, dari sini. Kemudian kita hapus untuk inputan gambarnya. Kemudian kita kopikan aja dari sini, kita taruh di sini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita perlu membuat function update ini di dalam file m_slider. Ini kita copy aja dari sini. Sekarang kita pindah ke file m_slider. Oke, di bawah sini kita buat function baru.
Nah, di sini kita tulis query dbwhere id slider, kemudian value ini kita ganti dengan parameter yang di sini. Kemudian kita buat query lagi dbupdate, kita tuliskan nama tabelnya yaitu slider, kemudian kita ganti variable object ini dengan parameter yang di sini, parameter data. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, di sini ada error. Silakan teman-teman perhatikan errornya ada di mana, di baris keberapa gitu ya. Nah, di sini katanya errornya ada di controllers di slider.php, ada di baris 74. Oke, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Kita pindah ke file slider atau controller slider. Errornya katanya ada di baris 74. Oke, sekarang kita cek. Oke ya, di sini bukan titik koma tapi adalah koma. Oke, kita ganti untuk semuanya. Untuk yang terakhir ini tidak perlu. Kemudian kita ganti juga untuk yang di sini. Jadi kalau ada error seperti ini, silakan teman-teman tracking dulu kira-kira errornya kenapa, kemudian silakan dicek di kodenya itu penyebab errornya di mana gitu ya. Silakan teman-teman tracking errornya seperti itu. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, ya, sekarang di sini sudah tidak ada error. Sekarang kita edit datanya untuk data yang kedua. Misalkan di sini ada kesalahan di deskripsinya, atau mau nambah atau mau menghapus gitu ya. Nah, di sini misalkan saya mau nambahkan tag di deskripsinya sembarang seperti ini. Kalau sudah, silakan teman-teman klik pada tombol update. Ya, di sini ada peringatan gambar harus diisi. Nah, di sini untuk di bagian edit, ini kita tidak usah, kita hilangkan required-nya supaya tidak minta diisi. Oke, di bagian status ini juga kita buang required-nya. Untuk gambar juga. Kemudian kita hilangkan semua di deskripsi, kemudian di bagian judul kita hilangkan juga. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, di deskripsi ini kita tambahkan sembarang seperti ini. Kalau sudah selesai, teman-teman bisa klik pada tombol update. Oke ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini ada tambahan teks yang sudah kita edit di bagian deskripsinya. Oke, sekarang kita misalkan edit lagi, kita ganti statusnya menjadi tidak aktif. Oke, sekarang kita update. Oke ya, di sini sekarang statusnya tidak aktif. Atau teman-teman mau edit untuk gambarnya. Oke, gambarnya misalkan teman-teman mau ganti menjadi ini ya. Sekarang tinggal teman-teman lakukan update. Nah, di sini gambarnya sudah ganti menjadi seperti ini. Tapi yang jadi problem adalah di folder penyimpanan gambarnya, gambar yang sebelumnya tidak terhapus. Jadinya gambarnya itu numpuk seperti itu ya. Sekarang kita cek ke folder penyimpanan datanya. Oke, di sini di disk C, kemudian kita buka folder exam, folder htdocs, kemudian folder dari project kita, yaitu folder laundry. Kita buka folder assets, image, kemudian slider. Nah, di sini gambarnya jadi banyak seperti ini. Harusnya ketika gambar itu diupdate atau dirubah, maka gambar yang sebelumnya itu harus dihapus terlebih dahulu, supaya gambarnya tidak numpuk atau tidak memenuhi space dari penyimpanan gambarnya gitu ya. Untuk menangani hal tersebut, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Kemudian di sini kita tambahkan variabel underscore id sama dengan this db getWhere. Di sini kita tuliskan nama tabelnya yaitu slider. Kemudian di sini kita tuliskan
ID slider, variable ID slider. Kemudian di sini kita tulis row seperti ini ya. Kalau sudah, silakan setelahnya flash data ini, set flash data ini, teman-teman tuliskan unlink. Kemudian di sini kita tulis folder penyimpanan gambarnya, yaitu folder assets, kemudian folder image, folder slider, kemudian kita tuliskan variable underscore ID, kemudian kita tuliskan nama kolom, kemudian kita tuliskan nama kolomnya ya, yaitu gambar slider. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita refresh lagi aplikasinya. Di sini yang ada dua gambar. Untuk gambar yang lain kita hapus aja ya. Gambar yang ada yaitu ini sama yang ini. Oke, berarti untuk yang lain ini kita hapus. Kemudian kita sisakan dua gambar yang sedang kita pakai di sini. Oke, selanjutnya sekarang saya mau update gambar yang di data kedua. Misalkan kita pilih di picture, kita ambil gambar sembarang ya. Misalkan contohnya ini, kita open, selanjutnya kita update. Ya, sekarang gambarnya sudah ganti seperti ini. Kalau sekarang kita cek di folder penyimpanan gambarnya, maka gambar yang sebelumnya sekarang sudah terhapus, diganti dengan gambar yang sudah kita upload barusan. Oke, kalau sekarang kita upload lagi, misalkan pilih gambar yang lain, maka nanti gambar ini harusnya kehapus ya. Oke, misalkan ini gambarnya ini. Oke, sekarang kita update. Nah, sekarang di sini gambarnya sudah ganti seperti ini. Kalau sekarang kita cek di foldernya, maka gambar sudah terganti dengan gambar yang terbaru. Seperti itu untuk edit slider. Yang terakhir kita akan melakukan delete data slider. Silakan teman-teman kembali ke kode editornya, kemudian sekarang pindah ke file v_slider. Nah, di sini sekarang di bagian delete ini kita tambahkan linknya di sini. Kita tuliskan tag PHP, kita arahkan ke controller slider, kemudian ke function delete. Jangan lupa kita sertakan ID slidernya. Oke, di sini kita tulis SLD ID_slider. Oke, seperti ini. Sekarang kita save, kemudian kita kembali lagi ke aplikasinya. Sekarang kita refresh. Oke, sekarang kita arahkan kursornya ke tombol delete. Silakan teman-teman pastikan dulu di sebelah kiri bawah itu ID-nya sudah berhasil ditangkap. Oke, kalau sekarang saya pindah ke tombol delete di bawahnya, maka ID-nya menjadi 3. Kalau pindah lagi ke atas, maka ID-nya berubah menjadi 2. Oke, ini artinya penangkapan ID-nya sudah berhasil. Sekarang kita bisa melanjut ke proses berikutnya. Oke, silakan teman-teman kembali ke kode editornya. Sekarang di dalam controller slider, kita akan membuat function yang namanya delete. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita tulis function baru, public function delete, kemudian kita tangkap kiriman variabel ID slider ke dalam parameter yang di sini. Oke, kita tulis $ID atau ID slider atau apapun lah. Silakan teman-teman bebas menuliskan nama parameternya di sini. Oke, selanjutnya adalah kita tuliskan seperti ini. $_ID sama dengan this db get where. Kita tuliskan di sini nama tabelnya yaitu slider. Kemudian di sini kita tuliskan ID slider. Kemudian di sini variabel ID slider. Kemudian kita tuliskan row seperti ini.
Kemudian di bawahnya kita buat variabel query sama dengan this db delete. Nah, di sini kita tuliskan nama tabelnya yaitu slider. Kemudian ID slider. Di sini variabel ID slider. Nah, di sini ketika kita menghapus datanya, maka gambarnya sekalian dihapus gitu ya, biar gambarnya tidak numpuk di dalam folder slider. Oke, selanjutnya di bawahnya kita buat pengecekan if jika variabel query sama dengan true. Jika true, maka apa yang dilakukan gitu ya. Nah, yang dilakukan adalah unlink. Ini akan menghapus gambar yang datanya sudah dihapus gitu ya. Unlink, kemudian kita target folder penyimpanan gambarnya, yaitu ke folder assets, kemudian ke folder image, selanjutnya ke folder slider, oke, kita tuliskan di sini variable underscore ID, kemudian gambar slider. Oke. Kemudian di sini kita kirimkan flash data, set flash data. Kemudian info yang akan dikirimkan adalah, atau pesan yang akan disampaikan adalah gambar atau data berhasil di delete. Kemudian kita redirect ke controller slider. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, di sini ada error. Errornya di controller slider di baris 98. Oke, kita cek di baris ke 98. Ya, kita salah menuliskan posisi dari fungsinya. Harusnya posisinya di sini. Ya. Kita save, kemudian kita refresh lagi aplikasinya. Oke, ada error baru, katanya di baris 103. Kita cek di baris 103. Ya, ini salah. Posisinya salah. Kita harusnya nulisnya di sini. Oke, kita save, kemudian kita refresh aplikasinya. Oke, sekarang kita akan lakukan hapus data untuk data yang kedua. Ya, kalau teman-teman perhatikan, di sini gambarnya masih ada. Seharusnya ketika kita lakukan delete data, maka gambarnya juga kehapus di dalam folder slider ini. Oke, sekarang kita delete. Yakin mau menghapus? Oke. Oke, di sini ada informasi bahwa data berhasil di-delete dan datanya pun berhasil di-delete. Oke. Oke, ya, di sini gambarnya juga sudah ikut kehapus. Oke, seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Semoga teman-teman semuanya lancar. Jika teman-teman ada yang mengalami error, silakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Oke, sekian dari saya. Sampai berjumpa di video berikutnya.